Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas tentang salah satu materi kimia yang berjudul ikatan kimia. Nah, di sini kali ini kita akan mempertanyakan atau menjawab beberapa pertanyaan seperti kenapa sih atom-atom dari unsur yang berbeda itu perlu bergabung membentuk senyawa melalui ikatan kimia. Nah, atom-atomnya yang kita tahu ada banyak kan. Di sini kita lihat ada sistem periodik unsur ya. Ada sistem periodik unsur, mungkin ini yang terbaru, entahlah ya. Nah, ini ada banyak sekali macam-macam unsur-unsur, dan unsur yang kita tahu misalkan unsur C yang dia merupakan golongan keempat karena dia memiliki 4 elektron di kulit terluarnya atau disebut juga elektron valensi. Atom yang lain atau unsur yang lain misalkan atom H, dan dia termasuk golongan 1 karena dia memiliki 1 elektron valensi. Tapi selain atom-atom ini, dari 2 atom ini ternyata ada atau terdapat senyawa CH4 di mana dia memiliki 1 C dan 4 H yang terikat pada C yang menjadi atom pusatnya. Nah, ikatan-ikatan ini yang kita sebut dengan ikatan kimia yang mengikat atom-atom H sehingga membentuk senyawa CH4. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa C harus mengikat H? Sebagai pengetahuan, CH4 ini di alam terdapat bebas. Jadi bahkan digunakan juga, sudah mulai dimanfaatkan di dalam rumah tangga ya, di dalam dapur dalam bentuk gas metan. Mungkin ini jarang kita dengar karena yang kita gunakan itu kan gas melon yang 3 kilo atau bright gas yang 5,5 kilo atau yang besar yang 12 kilo. Dan itu pada umumnya menggunakan gas propana dan butana. Tapi ini merupakan gas metan. Biasa dapat diperoleh juga dari biogas, dari sapi ya. Sapi itu bisa menghasilkan gas metan atau disebut juga gas alam. Ya. Nah, ini terdapat senyawa CH4 ini terdapat di alam dan stabil. Bagaimana dengan atom C? Apakah terdapat di alam dan stabil? Oh, ada ternyata ya, dalam bentuk intan atau diamond. Nah, ini salah satu bentuk dari C, senyawa C yang berikatan dengan C lagi. Bagaimana dengan H? Kalau H ternyata dia tidak terdapat di alam, dan di alam dia hanya terdapat dalam bentuk H2 atau gas H2, dan itu baru stabil. Kalau hanya H, dia tidak stabil. C pun sama, dia berikatan dengan C lagi, C lagi, C lagi, C lagi. Seperti itu ya. Nah, sampai di sini kata kuncinya itu apa? Stabil. Akhirnya kita bisa menjawab kenapa C dan H itu perlu bergabung membentuk senyawa, yaitu untuk stabil. Ini bisa kita generalisir untuk bisa menjawab kenapa atom-atom dari unsur tertentu perlu bergabung membentuk senyawa melalui ikatan kimia, yaitu tujuannya agar stabil. Nah, sekarang apa sih indikator dari stabil? Indikator dari stabil itu bisa kita lihat dari konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektronnya itu stabil atau tidak. Nah, konfigurasi elektron seperti apa yang stabil? Konfigurasi elektron yang stabil itu jika konfigurasi elektronnya mengikuti atom atau senyawanya mengikuti konfigurasi elektron dari golongan 8 ini ya, dari golongan 8 ini, di mana golongan 8 ini di sekitarnya terdapat 8 elektron valensi dan atau 2 elektron valensi. Jadi target konfigurasi elektron itu adalah seperti golongan 8, yaitu 8 elektron dan 2 elektron valensinya. Kembali ke sini. Jadi
bagaimana cara agar C dan H itu bisa stabil, di mana C itu baru 4 elektron ya kan. Ini 1, 2, 3, 4 elektron valensi, kurang 4 elektron lagi. Sedangkan H dia hanya memiliki 1 elektron valensi. Caranya C harus punya 4 elektron, yaitu dengan cara dia berikatan dengan H. Ada berapa banyak H yang harus diikat? Jelas, karena H dia punya 1 elektron aja, artinya dia harus berikatan dengan 4 H. Nah, kan ada 4 H. Ini 1 H, ini 2, ini 3, dan ini 4 elektron untuk bisa melengkapi konfigurasi elektron dari C. Maka 4H ini harus diikat oleh C. Nah, ikat-ikat. Gitu ya. Jadi diikatlah. Akhirnya si konfigurasi elektron yang ada di sekitar C ini dia akan menyerupai konfigurasi elektron dari gas mulia, yaitu 8, 2, 4, 6, dan 8. Oleh karena itu, senyawa dari CH4 ini merupakan senyawa yang stabil di alam, terdapat bebas di alam, bahkan bisa kita manfaatkan. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kenapa harus ada ikatan kimia? Karena untuk bisa mencapai kestabilan seperti layaknya golongan 8. Ya, gitulah. Oke, gitu aja. Semoga bisa dipahami ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau misal kurang jelas, bisa tulis komentar di bawah sini ya. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.